yakni, kamu mengatakan bahwa aku berada dalam kesesatan sedang kamu, Musa dan kaumnya, berada dalam kekuasaanku. Maka kelak kamu akan mengetahui siapakah yang memiliki wewenang untuk menyiksa dan mengekalkannya. Ancaman Firaun itu terasa ringan bagi para tukang sihir karena mereka berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami, yakni kami tidak akan memilihmu dengan mengorbankan hidayah dan keyakinan yang telah kami peroleh dari Tuhan yang telah menciptakan kami. Yakni, kami tidak akan memilihmu atas Zat yang menciptakan kami, yang menjadikan kami, dan yang mengadakan kami dari tiada. Dialah yang berhak ditaati dan disembah, bukan kamu. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Yakni, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Maksudnya, kekuasaanmu hanyalah di dunia ini saja, dunia yang sirna, sedang kami menyukai negeri yang lestari. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami untuk melakukannya. Yakni, untuk melawan ayat-ayat Allah dan mukjizat Nabi-Nya. Dan sesungguhnya Allah lebih baik dan lebih kekal. Yakni, Dia lebih baik bagi kami daripada kamu, lebih kekal pahalanya daripada imbalan yang kamu janjikan. Demikianlah yang dilakukan Fir'aun terhadap mereka yang sebenarnya merupakan kasih sayang Allah terhadap mereka. Karena itu, Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya berkata, pagi hari mereka sebagai tukang sihir dan sore hari mereka sebagai syuhada. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ayat 74. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi. Ayat 75, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih. Ayat 76. Kelompok ayat ini merupakan lanjutan nasihat para tukang sihir bagi Fir'aun. Mereka mengingatkan Fir'aun akan murka Allah dan azabnya yang abadi. Mereka mendorong Fir'aun untuk meraih pahalanya yang lestari. Mereka berkata, sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, yakni menemui Tuhannya pada hari kiamat sebagai orang musyrik, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Surat Fathir, ayat 35. Firman Allah Ta'ala, yaitu surga Aden, yakni tempat menetap, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Yakni, tinggal di dalamnya dengan kekal. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih, yakni membersihkan dirinya dari kotoran lahiriah, keburukan, kemusyrikan, dan mereka pun mengikuti para rasul. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku pada malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tidak perlu khawatir akan tersusul dan tidak perlu takut. Ayat 77. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Ayat 78. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Ayat 79. Allah Ta'ala menceritakan bahwa Dia menyuruh Musa agar membawa pergi kaumnya pada malam hari, setelah Fir'aun menolak untuk membiarkan mereka pergi bersama Musa. Maka Musa berangkat bersama seluruh kaumnya. Fir'aun pun sangat marah. Kemudian dia mengumpulkan tentara dari seluruh negerinya. Dia menyiapkan tentara yang besar untuk memburu Bani Israel tatkala matahari mulai terbit.
Tatkala dua pasukan saling melihat, kaum Musa menyangka bahwa mereka akan disusul. Musa bersama kaumnya berdiri, laut berada di depannya, dan Fir'aun bersama tentaranya di belakang mereka. Pada saat itulah Allah menurunkan wahyu, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tidak perlu khawatir akan tersusul dan tidak perlu takut. Kemudian Musa memukul laut dengan tongkatnya, maka terbelahlah ia dan masing-masing sisinya seperti gunung yang besar. Bani Israel senantiasa merasa takut kalau mereka tersusul oleh Fir'aun, namun mereka tidak khawatir tenggelam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka, sebagaimana telah dimaklumi dan dikenal bahwa Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan diliputi oleh lautan. Karena Fir'aun memimpin mereka dan membawa mereka ke dalam lautan, berarti dia telah menyesatkan, menenggelamkan, dan tidak menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Hal itu pun akan dilakukan Fir'aun pada hari kiamat. Dia akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Alangkah buruknya kedatangan mereka ke neraka itu. Hai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian di sebelah kanan gunung itu dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian mana dan salwa. Ayat 80. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Ayat 81. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ayat 82. Allah Ta'ala menceritakan berbagai macam nikmatnya yang besar dan karunia-Nya yang agung yang telah dianugerahkan kepada Bani Israel, yaitu menyelamatkan mereka dari Fir'aun, menyenangkan hati mereka dengan membinasakan Fir'aun dan tentaranya sedang mereka melihat kejadian itu. Mereka ditenggelamkan secara serentak dalam satu saat, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami telah menenggelamkan bala tentara Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Surat Al-Baqarah ayat 50. Setelah Fir'aun binasa, Allah Ta'ala menjanjikan kepada Musa di sebelah kanan gunung, yaitu tempat berdialog antara Allah Ta'ala dengan Musa. Di sana Musa memohon untuk dapat melihat Allah, dan di sanalah Allah memberinya Taurat. Pada saat Musa pergi, Bani Israel menyembah patung anak sapi, sebagaimana yang akan dikisahkan Allah kemudian. Adapun manna merupakan makanan manis yang diturunkan kepada mereka dari langit. Salwa ialah burung yang dijatuhkan kepada mereka. Setiap orang dapat mengambilnya sesuai dengan kebutuhan selama sehari semalam. Hal itu merupakan kasih sayang dan rahmat dari Allah kepada mereka. Karena itu, Dia berfirman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia, dan celakalah. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh. Aku mencintai setiap orang yang bertobat. Aku menerima tobat seseorang dari dosa apapun. Firman Allah Ta'ala, bertobat, yakni kembali dari kekafiran, kemusyrikan, atau kemaksiatan, atau dari kemunafikan yang tengah dilakukannya. Firman Allah Ta'ala, dan beriman, yaitu dengan kalbunya, dan beramal saleh, dengan semua anggota badannya. Firman Allah Ta'ala, kemudian tetap di jalan yang benar, yakni beristiqamah di atas sunnah dan jamaah, serta memegang Islam dengan teguh hingga dia mati, dan dia pun meyakini bahwa perbuatan semacam ini mengandung pahala dari Allah Ta'ala. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? Ayat 83. Musa berkata, itulah mereka sedang menyusulku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku,
agar engkau ridho. Ayat 84. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ayat 85. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama waktu yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Ayat 86. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri telah melemparkannya." Ayat 87, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak sapi yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa." Maka dia pun lupa. Ayat 88, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula keuntungan? Ayat 89. Setelah Musa dan Bani Israel meninggalkan Fir'aun yang telah dibinasakan, lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka. Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Surat Al-A'raf, ayat 137 dan 138. Allah memberinya perjanjian selama 30 hari, ditambah 10 hari sehingga genap menjadi 40 hari. Yakni, mereka puasa selama itu siang dan malam. Kemudian Musa bergegas pergi ke gunung. Musa menyuruh adiknya, Harun, untuk menggantikan dirinya dalam mengurus Bani Israel. Karena itu, dia berfirman, "Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa?" Musa berkata, "Itulah mereka sedang menyusulku, yakni datang dan sebentar lagi tiba di gunung. Dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridha, yakni agar semakin bertambahlah ridhomu kepadaku." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Allah Ta'ala memberitahukan kepada nabinya peristiwa yang terjadi pada Bani Israel sepeninggalnya, yaitu penyembahan mereka kepada patung anak sapi yang dibuatkan oleh Samiri untuk mereka. Firman Allah Ta'ala, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Setelah Musa diberitahu oleh Tuhannya mengenai hal itu, dia sangat marah dan menyesali mereka. Sementara Musa tengah menyelesaikan kepentingan mereka, menerima Taurat yang memuat syariat bagi mereka, dan mengandung kemuliaan bagi mereka, mereka malah menyembah selain Allah. Karena itu, Musa pulang dengan menyesal, sedih, dan marah atas perbuatan kaum yang ditinggalkannya, perbuatan yang mereka lakukan karena kedunguan mereka dan merupakan kemusyrikan kepada Allah, padahal Dia telah menyelamatkan mereka dan memberi mereka nikmat. Musa berkata, "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik, yang disampaikan melalui aku? Di samping itu, kamu pun menyaksikan pertolongannya terhadapmu dalam mengalahkan musuhmu serta nikmat Allah lainnya. Maka apakah terasa lama waktu yang berlalu itu bagimu, sehingga kamu lupa terhadap janjinya dan berbagai macam nikmatnya? Ataukah kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu? Atau justru kamu menghendaki untuk ditimpa kemurkaan dari Tuhanmu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Mereka, yakni Bani Israel, berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, yakni karena upaya dan kekuasaan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, yakni disuruh mengumpulkan perhiasan kaum Kipti yang dahulu dipinjam ketika meninggalkan Mesir.
maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri telah melemparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak sapi yang bertubuh dan bersuara. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya inisiatif Harun menyuruh Bani Israel melemparkan perhiasan ke dalam lubang berapi, menyuruh untuk menyatukan seluruh perhiasan di dalam lubang itu, dan dijadikan satu bongkahan adalah agar apabila Musa pulang, maka dia dapat memutuskan keberadaan perhiasan itu sesuai dengan pertimbangannya. Namun, tiba-tiba datanglah Samiri. Dia pun melemparkan segenggam tanah yang dahulu diambilnya dari jejak Jibril yang membawa Bani Israel melintasi lautan. Kemudian Harun lewat, lalu bertanya kepada Samiri, "Hai Samiri, mengapa kamu tidak melemparkan apa yang ada di tanganmu?" Samiri masih menggenggam tanahnya dan hal itu tidak diketahui oleh siapapun. Samiri berkata, "Aku tidak mau melemparkannya kecuali engkau berdoa kepada Allah agar dia menjadikan benda yang aku lemparkan ini menjadi sesuatu yang aku kehendaki." Kemudian Samiri melemparkannya dan Harun pun berdoa untuknya. Samiri berkata, "Aku ingin agar benda itu menjadi anak sapi." Maka perhiasan itu pun menjadi anak sapi yang berongga, tidak bernyawa, dan tidak bersuara. Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, anak sapi itu tidak pernah bersuara-suara yang keluar darinya karena ada angin masuk dari duburnya dan keluar melalui mulutnya." Maka mereka, yaitu Bani Israel yang sesat, yang terperdaya oleh anak sapi, dan mereka menyembahnya, berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," maka mereka pun senantiasa mengerumuni, mengelilingnya dan mencintainya dengan rasa cinta yang belum pernah mereka berikan kepada apapun sebelumnya. Firman Allah Ta'ala, maka dia pun lupa. Yakni, Samiri pun meninggalkan keislaman yang selama ini dianutnya. Kemudian Allah Ta'ala membantah dan mencela mereka seraya menelanjangi aib mereka dan kedunguan akalnya atas apa yang mereka lakukan itu dengan firman-Nya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula keuntungan? Yakni, apakah mereka tidak berpikir bahwa anak sapi itu tidak menjawab apabila mereka menanyainya atau menyapanya? Ia pun tidak dapat memberi kemudaratan dan keuntungan kepada mereka baik dalam urusan dunia maupun akhirat mereka. Singkatnya, Bani Israel dungu yang berpura-pura suci sehingga tidak mau menyimpan perhiasan yang dahulu dipinjam dari kaum Kipti dan mereka meleburnya menjadi patung anak sapi, kemudian mereka menyembahnya merupakan penghindaran dari perkara hina, perhiasan, untuk menuju perkara yang lebih jahat, penyembahan patung anak sapi. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak sapi itu dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Ayat 90. Mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini hingga Musa kembali kepada kami." Ayat 91. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sebenarnya Harun telah melarang Bani Israel menyembah patung anak sapi dan memberitahukan kepada mereka bahwa patung itu merupakan ujian bagi mereka dan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan segala perkara, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Yakni, apa yang aku perintahkan kepadamu dan apa yang aku larang atasmu. Mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini hingga Musa kembali kepada kami. Kami akan terus menyembahnya sebelum kami mendengar komentar Musa tentang patung ini." Sehubungan dengan hal itu, Bani Israel telah menyalahi Harun, menyerangnya, dan nyaris membunuhnya. Musa berkata, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat?" Ayat 92, "Sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu sudah mendurhakai perintahku?" Ayat 93, Harun berkata, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata,
kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara ucapanku. Ayat 94. Allah Ta'ala menceritakan tentang Musa ketika dia pulang kepada kaumnya. Dia melihat kemusyrikan yang mereka lakukan. Maka dia pun marah besar dan melemparkan lauh-lauh ketuhanan yang berada di tangannya. Dia memegang kepala saudaranya, menariknya, lalu mulailah mencelanya. Dia berkata, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Mengapa kamu tidak menyusulku untuk memberitahukan kejadian pada saat itu juga? Maka apakah kamu sudah mendurhakai perintahku, yang telah aku amanatkan kepadamu? Yaitu sebagaimana telah diucapkan, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, berbuat islahlah, baiklah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Surat Al-A'raf ayat 142. Harun berkata, "Hai putra ibuku." Panggilan ibu dimaksudkan untuk melunakkan Musa, walaupun Musa itu saudara kandung Harun, karena penyebutan ibu dalam situasi ini akan lebih dapat melembutkan dan menguatkan kehangatan dan kasih sayang. Karena itu dia berkata, "Janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku." Firman Allah, "Sesungguhnya aku khawatir." Hal ini merupakan alasan Harun kepada Musa mengapa dia terlambat menyusul Musa guna memberitahukan kejadian yang menimpa kaumnya. Yakni, "Aku khawatir jika aku menyusulmu untuk menyampaikan berita, bahwa kamu akan berkata, mengapa kamu meninggalkan mereka sendirian dan kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara ucapanku, yakni tidak memperhatikan apa yang aku perintahkan kepadamu supaya kamu menggantikanku dalam memimpin mereka." Ibnu Abbas berkata, Harun adalah orang yang takut dan taat kepada Musa. Musa berkata, "Apa tanggapanmu, hai Samiri?" Ayat 95. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Ayat 96. Musa berkata, "Pergilah kamu. Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya mengatakan, janganlah menyentuhku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut." Ayat 97. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ayat 98. Musa berkata kepada Samiri, "Apa tanggapanmu, hai Samiri?" Maksudnya, apa yang telah mendorongmu berbuat demikian? Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas, Samiri berasal dari penduduk yang menyembah sapi. Dia telah menonjolkan keislamannya di tengah-tengah Bani Israel. Sebelumnya dia bernama Musa bin Dafri. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya." Maksudnya, aku melihat malaikat Jibril tatkala dia datang untuk membinasakan Fir'aun, lalu aku ambil segenggam dari jejak kuda Rasul. Demikianlah penafsiran masyhur menurut mayoritas mufasir. Lalu aku melemparkannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, Samiri melihat Jibril. Lalu timbullah bisikan dalam hatinya, "Jika kamu mengambil segenggam tanah yang diinjak oleh kuda malaikat, kemudian kamu menyimpannya pada sesuatu, lalu kamu katakan kepada sesuatu itu, jadilah, niscaya sesuatu itu akan menjadi." Kemudian Samiri melemparkan pada perhiasan yang dilebur sambil mengatakan, "Jadilah." Maka perhiasan pun menjadi patung anak sapi yang berbentuk dan bersuara. Dan demikianlah nafsuku membujukku. Yakni, nafsuku membuat hal itu indah dan mempesona bagi diriku. Pada saat itulah, Musa berkata, "Pergilah kamu. Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya mengatakan, tidak ada sentuhan." Maksudnya,
karena kamu telah mengambil dan menyentuh jejak malaikat yang tidak boleh kamu ambil dan sentuh, maka kamu harus dihukum di dunia dengan tidak boleh menyentuh manusia dan manusia pun tidak boleh menyentuhmu. Dan sesungguhnya bagimu hukuman pada hari kiamat, yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, yaitu patung anak sapi. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Ibnu Abbas berkata, Musa menguliti patung itu dengan kikir, kemudian melemparkannya ke dalam api. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Musa berkata kepada kaumnya, patung ini bukanlah Tuhanmu. Namun, Tuhanmu yang sesungguhnya ialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Yakni, tiada yang berhak dipertuhan oleh hamba kecuali Dia dan tiada yang layak disembah kecuali Dia, karena segala perkara membutuhkannya dan menghambakan diri kepadanya. Firman Allah, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Yakni, Dia mengetahui segala perkara, pengetahuannya meliputi segala sesuatu, dan Dia mengetahui rincian jumlah segala perkara maka tidak ada satu perkara pun, meskipun seberat zarah, yang luput dari pengetahuannya dan tidak ada daun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya. Demikianlah kami kisahkan kepadamu sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, ayat 99. Barang siapa yang berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat, ayat 100. Mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka pada hari kiamat, ayat 101. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada Nabi Muhammad kisah Musa secara utuh tanpa kekurangan, yaitu Dia berfirman, demikianlah kami kisahkan kepadamu sebagian kisah umat yang telah lalu, yakni sebagaimana kami mengisahkan berita umat terdahulu kepadamu, maka demikian pula, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, yaitu Al-Quran yang mulia yang tidak mengandung kebatilan, tidak ada seorang nabi pun yang menerima kitab semacam itu, tidak ada kitab yang lebih sempurna daripada Al-Quran, dan tidak ada kitab yang lebih mencakup perihal umat terdahulu dan perihal umat masa mendatang daripada Al-Quran, dan ia adalah kitab yang menetapkan keputusan di antara manusia. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang berpaling darinya, yakni mendustakan dan tidak mengikutinya, lalu mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat. Hal ini berlaku bagi setiap orang yang menerima Al-Quran. Al-Quran merupakan pemberi peringatan dan penyeru. Barang siapa yang mengikutinya, maka dia beroleh petunjuk dan barang siapa yang berpaling, maka sesat dan celakalah dia di dunia, dan neraka menjadi tempat kembali baginya di akhirat. Firman Allah, mereka kekal di dalam keadaan itu, tidak dapat mengelak dari beban itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka pada hari kiamat. Yakni, seburuk-buruk beban ialah beban mereka. Pada hari ditiup sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Ayat 102. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam melainkan hanya 10 hari. Ayat 103. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kamu tidaklah berdiam melainkan hanyalah sehari. Ayat 104. Dalam sebuah hadis Nabi ditegaskan, beliau ditanya tentang sangkakala. Beliau menjawab, ia berupa tanduk yang ditiup. Dalam hadis tentang sangkakala yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dikatakan, sangkakala itu berupa tanduk yang besar, lingkaran mukanya seluas langit dan bumi. Israfil yang meniupnya. Firman Allah Ta'ala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan terbelalak, yaitu matanya terbelalak karena demikian hebatnya kengerian kiamat. Mereka berbisik-bisik di antara mereka,
kamu tidak berdiam di negeri dunia, melainkan hanya 10 hari. Firman Allah Ta'ala, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, pada saat berbisik-bisik di antara mereka, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, yakni orang yang paling sempurna akalnya, kamu tidaklah berdiam melainkan hanyalah sehari, karena pendeknya masa dunia menurut mereka pada hari akhirat. Sebab walaupun waktu dunia itu berulang dan masanya silih berganti, dunia itu seolah-olah sehari saja. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui, surat Al-Mu'minun, ayat 112-114. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya, ayat 105. Maka dia akan menjadikan gunung-gunung itu benar-benar rata, ayat 106. Tidak ada sedikit pun kamu melihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi, ayat 107. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja, ayat 108. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Apakah gunung-gunung itu akan tetap ada atau lenyap pada hari kiamat? Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Dia akan melenyapkan dari tempatnya dan menghancurkannya. Maka dia akan menjadikan gunung-gunung di bumi itu benar-benar rata, menjadi satu hamparan. Firman Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun kamu melihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Di bumi kamu tidak lagi melihat lembah dan bukit. Demikianlah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya yang tidak hanya seorang. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru dengan tidak berbelok-belok. Pada saat mereka melihat kengerian hari kiamat, mereka memenuhi seruan penyeru dengan cepat. Kemanapun mereka diperintahkan, kesanalah mereka pergi. Seandainya pemenuhan yang demikian itu dilakukan oleh mereka ketika di dunia, niscaya lebih bermanfaat. Pemenuhan mereka itu tidak lagi berguna sekarang. Penggalan tersebut seperti firman Allah, mereka bergegas menuju penyeru, tidak berpaling darinya, surat Al-Homar, ayat 8. Firman Allah Ta'ala, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ibnu Abbas menafsirkan hasya'at dengan membisu. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja, suara lembut dan derap kaki dalam kebisuan dan ketundukan. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya, ayat 109. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya, ayat 110. Dan tunduklah semua muka kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman, ayat 111. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang saleh dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil dan tidak pula akan pengurangan haknya, ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu, yakni hari kiamat, tidak berguna syafaat di sisinya, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridai perkataannya. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syaf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan dia mengucapkan perkataan yang benar, surat An-Naba ayat 38. Ditegaskan dalam Sahihain dari Rasulullah, dia adalah junjungan anak Adam dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Beliau bersabda, aku menuju ke bawah arsy lalu menyungkurkan diri seraya bersujud kepada Allah.
Maka dibukakanlah pintu arsy kepadaku disertai aneka pujian yang tidak dapat dihitung sekarang. Allah membiarkanku sepanjang yang Dia kehendaki. Kemudian Dia berfirman, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Berkatalah, maka akan disimak dan mintalah syafaat, maka kamu dapat memberi syafaat." Nabi melanjutkan, "Maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali ke arsy, lalu berzikir 4 kali. Semoga solawat dan salam Allah dilimpahkan kepadanya dan kepada seluruh nabi." Hadis muttafaq alaih. Firman Allah Ta'ala, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluk. Penggalan, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya, adalah seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Surat Al-Baqarah, ayat 55. Firman Allah Ta'ala, dan tunduklah semua muka kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus. Semua makhluk terhina, tunduk, dan berserah diri kepada Yang Maha Perkasa, Yang Maha Hidup dan tidak akan mati, Yang Maha Mengurus dan tidak tidur. Dialah yang mengelola segala perkara, tiada kebaikan bagi apapun kecuali melalui pengurusannya. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya telah merugilah, pada hari kiamat, orang yang melakukan kezaliman, karena Allah Ta'ala akan memberikan hak kepada setiap orang yang harus menerimanya hingga domba tak bertanduk pun menuntut balas kepada yang bertanduk. Dalam kitab sahih dikatakan, jauhkanlah dirimu dari perbuatan zalim karena kezaliman itu akan berwujud berbagai macam kegelapan pada hari kiamat. Dan alangkah kecewanya orang yang menjumpai Allah dalam keadaan musyrik, karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang saleh dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil dan tidak pula akan pengurangan haknya. Setelah Allah menceritakan orang-orang zalim dan mengancam mereka, maka Dia memuji orang-orang yang bertakwa dan ketetapan untuk mereka, yaitu mereka tidak akan dizalimi dan dirugikan, keburukannya tidak ditambah dan kebaikannya tidak dikurangi. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Ayat 113. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, tatkala keadaan hari akhirat dan pembalasan dengan kebaikan dan keburukan itu pasti terjadi, maka kami menurunkan Al-Quran, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dalam bahasa Arab yang jelas dan beragam resmi. Tidak ada kekeliruan dan kecacatan di dalamnya. Dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, yaitu meninggalkan berbagai dosa, perbuatan haram, dan keji, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka, yaitu menimbulkan aneka ketaatan dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, yakni, Maha Suci dan Maha Kudus Raja yang sebenar-benarnya dalam perkara yang menyangkut janji, ancaman, keberadaan para rasul, surga, dan neraka. Segala perkara itu merupakan kebenaran dari sisinya. Maka merupakan bentuk keadilan Allah jika Dia tidak menyiksa seorang hamba yang belum diberi peringatan, didatangkan rasul, dan diberi dalih, supaya tidak ada alasan bagi seorang pun untuk berdalih, dan supaya tidak ada kesamaran. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, adalah seperti firman Allah, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya, surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Sedangkan di dalam surat ini Allah berfirman, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Yakni, bukan begitu, tetapi simaklah. Jika malaikat Jibril telah selesai membacanya, barulah kamu membacanya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Yakni, tambahkanlah kepadaku ilmu darimu. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya secara terus-menerus hingga wahyu itu mencapai puncak terbanyak, yaitu saat Nabi menjelang wafat. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berilah aku manfaat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan tambahlah pengetahuanku." Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun, hadis Ibnu Majah. Namun, dalam riwayat Al-Bazzar ada tambahan pada akhir hadis, dan aku berlindung kepada Allah dari kondisi penghuni neraka. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka dia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Ayat 115. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia membangkang. Ayat 116. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ayat 117. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Ayat 118. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas sinar matahari di dalamnya. Ayat 119. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Ayat 120. Maka keduanya memakan buah huldi itu. Lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Ayat 121. Kemudian Tuhannya memilihnya. Maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Ayat 122. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, manusia dinamai insan karena dia diberi janji, kemudian lupa. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Allah menceritakan bahwa dia memuliakan dan menghargai Adam serta mengunggulkannya atas makhluk lain dengan suatu keunggulan. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia membangkang. Dia menolak dan sombong. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, yaitu Hawa, maka sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Maksudnya, waspadalah selalu karena dia akan mengeluarkanmu dari surga, lalu kamu kepayahan karena harus mencari rezeki. Kehidupanmu di surga sekarang adalah menyenangkan dan sejahtera, tidak ada beban dan penderitaan. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dalam penggalan ini kata lapar dan telanjang digandengkan karena lapar merupakan kehinaan batin dan telanjang merupakan kehinaan lahir. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas sinar matahari di dalamnya. Kedua kata ini pun merupakan seimbang. Dahaga merupakan panas batiniah dan panas matahari merupakan panas lahiriah. Firman Allah Ta'ala, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?
Telah dikemukakan bahwa iblis menunjukkan keduanya dengan maksud menipu. Dia bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Surat Al-A'raf, ayat 21. Selain itu, telah dikemukakan pula bahwa Allah Ta'ala melarang keduanya mendekati pohon tertentu di surga. Namun, iblis senantiasa menggoda keduanya, sehingga keduanya pun memakan buahnya. Firman Allah Ta'ala, maka keduanya memakan buah khuldi itu. Lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, sebagai balasan karena keduanya telah menyalahi perintah Allah dan menaati bisikan iblis. Firman Allah Ta'ala, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Maksudnya, keduanya memetiki dedaunan dari pohon surga, lalu menggunakannya untuk menutupi auratnya. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilihnya. Maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Yakni, Tuhan memilihnya, lalu mengajari cara dia dan istrinya bertobat kepada Tuhannya. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sesungguhnya apabila Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Ungkapan inilah yang diterima Adam dari Tuhannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah, ayat 37. Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Ayat 123. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat 124. Berkatalah dia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu adalah seorang yang melihat?" Ayat 125. Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula hari ini kamu pun dilupakan." Ayat 126. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Hawa, dan Iblis, "Turunlah kalian dari surga." Hal ini telah kami paparkan dalam surat Al-Baqarah. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maksudnya, Adam beserta keturunannya dan Iblis beserta keturunannya. Firman Allah Ta'ala, "Maka jika datang kepadanya petunjuk dariku." Abu Al-Aliyah menafsirkan, petunjuk, sebagai para rasul, nabi, dan keterangan. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas menafsirkan, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyalahi perintah yang telah aku turunkan kepada Rasulku, melupakannya, dan mengambil selain petunjuk Rasul itu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit di dunia sehingga dia tidak memiliki ketentraman dan kelapangan dada. Bahkan hatinya itu sempit lantaran kesesatannya, walaupun ia dianugerahi harta dunia yang melimpah. Dunia itu tidak dapat meloloskannya kepada keyakinan dan hidayah. Dia senantiasa berada dalam kegalauan, kebimbangan, dan keraguan. Sementara di akhirat ada azab kubur yang menantinya. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Firman Allah Ta'ala, "Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Ikrimah berkata, dia dibuat buta terhadap segala perkara kecuali jahanam. Mungkin pula yang dimaksud oleh ayat ini ialah Allah akan membangkitkan atau menghimpunkannya ke dalam neraka dalam keadaan buta mata lahir dan batin. Hal ini seperti firman Allah, "Dan kami akan menghimpunkan mereka pada hari kiamat di atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu,
dan tuli. Tempat tinggal mereka adalah Jahanam, Surat Al-Isra ayat 97. Karena itu, dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu, ketika di dunia, adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula hari ini kamu pun dilupakan."